Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita ada di depan takhta Allah yang maha tinggi. Tuhan yang dengan kekuatannya menjaga dan melindungi kita dengan hebat. Ada banyak orang berdoa untuk kota ini, sehingga kota ini menjadi kota dengan zona yang hijau. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita wajib menaikkan ucapan syukur kita. Mungkin banyak perkara harus kita hadapi, tapi pagi ini saya memberanikan ibu bapak dan semuanya untuk berdiri di hadapan Allah dengan ucapan syukur. Dia menjaga, dia menopang kita dengan hebat. Bukan hanya kita, tetapi seluruh anggota keluarga kita. Dia Allah yang hebat, dia Tuhan yang kita percaya. Hanya kepadanya kita patut mengucapkan syukur. Kalau kita bisa bernafas hari ini, berkumpul di tempat ini, semua karena kekuatannya, semua karena kasih dan setia Allah yang tidak tertandingi. Dia berdiri sebagai pembela di dalam hidup kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Bersyukur kami naikkan padamu Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Syukur dan terima kasih Tuhan. Berdiri jadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan penuh kasih setia Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, biar dia disenangkan dengan ucapan syukur karena hebat yang dilakukannya atas engkau dan aku. Glory, glory. Berdiri di hadapanmu Tuhan, menaikkan syukurku bagimu. Tak ada yang layak terima syukur dan pujian selain Engkau, ya Allahku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
sama-sama bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah kekasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan hidup kami, Allah yang selalu ada, Tuhan yang bergerak bersama kami. Haleluya. Kami ada dalam bersama Tuhan. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan di hadapan Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan lagi, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, selalu kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
hanya Tuhan yang ditinggikan atas setiap rencana dan rancangan yang akan Tuhan kerjakan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan hati-Mu. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Kita sudah bersyukur karena kasih anugerah Allah yang berlimpah kita. Cintanya nyata, cintanya itu yes dan amin. Mari kita nyanyikan dengan kesungguhan hati, lebih lagi mengekspresikan sayang dan cinta Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, amin, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, oh, yes, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan haleluya. Baik Bapak Ibu, kita ini adalah minggu keempat, kita akan membawa persembahan misi kita kepada Tuhan. Walaupun lockdown, tapi tetap kita mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di daerah, khususnya buat cabang kita yang ada di dua tempat, Wejepara
maupun yang ada di Bandar Sakti. Baik, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepada Tuhan, kembali kami diberikan kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan, yaitu melalui pekerjaan misi. Biarlah setiap apa yang kami tabur itu boleh menjadi berkat bagi pekerjaan misi yang ada di daerah, khususnya buat cabang-cabang yang ada yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami berdoa, berkati seluruh keluarga hamba-Mu di tempat ini, yaitu keluarga besar Gereja Betel Indonesia Rock Ministry. Berkati rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan bahkan masa depan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih, bersyukur kepadamu, di dalam dan demi nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar hati kita menjadi tanah yang subur, supaya kehidupan kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, amin, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, men, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Di hadapan-Mu kami berkata, Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Pada kesempatan yang indah ini kembali kami boleh datang merendahkan hati kami dan meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua. Berkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar kami mudah untuk mengerti, memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13. Itu bicara tentang nasihat berjaga-jaga. Dimulai ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Kita akan bersaut-sautan dalam membaca firman Tuhan ini. Baik, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Injil Markus pasal 13 dimulai ayat yang ke-33. Saya membaca 33 dan seluruh jemaat membaca ayatnya yang ke-34, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini sama seperti karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, termasuk buat saudara dan saya pagi hari ini, yaitu berjaga-jagalah.
Saudaraku yang terkasih, ayat yang kita baca tadi adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, disalibkan dan mati, dan pada akhirnya dia naik ke surga. Inilah kata-kata terakhir yang disampaikan. Dia bicara tentang apa? Berbicara tentang keadaan akhir zaman dan kedatangan dia untuk kedua kalinya. Dan Tuhan memberikan nasihat kepada kita, yaitu supaya saudara dan saya berhati-hati dan berjaga-jaga. Ada dua alasan mengapa kita perlu berhati-hati atau berjaga-jaga dalam konteks ini. Yang pertama, Tuhan ingin memberitahukan kepada, Yesus sendiri memberitahukan kepada kita. Kalau saudara baca pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyampaikan apa yang akan terjadi setelah Yesus nanti akan ditangkap, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Hal yang pertama diberitahukan di sana bahwa Tuhan memberitahukan, menubuatkan akan runtuhnya bait suci atau bait Allah. Ini bisa kita menjadi sebuah bahan khotbah, tapi sedikitnya gini. Runtuhnya bait Allah, runtuhnya bait suci, saudaraku, itu menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bahwa hukum perjanjian lama atau hukum Taurat, liturgi ibadahnya orang Israel itu runtuh, itu dibatalkan, itu gagal. Oleh karena itu sampai hari ini bangsa Israel tidak melakukan liturgi atau ibadah mereka sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, karena bait suci, bait Allah tidak ada. Amin. Dan diberitahukan juga di sana, saudaraku, mengapa kita perlu berjaga-jaga, yaitu bahwa akan ada penderitaan, akan ada aniaya, dan akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul Mesias palsu, dan ini akan terjadi sebelum apa? Sebelum kedatangan dia. Oleh karena itu Tuhan bilang gini, hati-hati dan berjagalah atau waspadalah. Oleh karena itu Tuhan menutup sekali lagi, aku bukan hanya menyampaikan kepadamu, tetapi kepada semua orang, berjaga-jagalah. Karena apa? Yang pertama, sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mulai ayat yang pertama di pasal 13 sampai ayatnya yang ke-32. Yang kedua, apa alasan kita perlu berjaga-jaga? Alasan yang kedua, saudaraku terkasih, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tadi dibilang ayat yang ke-35, ayat yang ke-35 dikatakan di sana, coba dibuka. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Dengan kata lain saya mau beritahukan kepada kita begini, Tuhan mau bilang berjaga-jagalah, Tuhan pasti datang. Katakan Tuhan pasti datang. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya dia datang. Apakah malam, apakah larut malam, atau pagi-pagi sekali. Jadi dengan kata lain Tuhan ingin memberitahukan berjaga-jagalah, karena Tuhan pasti datang, hanya kita tidak tahu kapan dia datang. Apa yang harus kita lakukan dalam hal berjaga-jaga? Ini nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang saudara dan saya perlu kerjakan dan lakukan dalam hal berjaga-jaga? Perhatikan saudaraku yang terkasih, ayatnya yang ke-36. Jangan kamu didapatinya apa? Sedang tidur. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, apa yang saudara dan saya kerjakan dan lakukan dalam hal berjaga-jaga? Dikatakan Tuhan di sana, jangan kamu didapati sedang apa? Sedang tidur. Pengertian tidur di sini saudaraku bukan saudara sedang beristirahat atau saudara sedang melepaskan lelah saudara sepanjang hari, seperti yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Itu baik tidak? Itu baik, itu normal. Kita sudah lelah, kita perlu istirahat, kita perlu tidur. Tetapi saudaraku dalam konteks ayat ini kata Tuhan berjaga-jagalah,
Berjaga-jagalah. Dan saudaraku yang terkasih, dalam kita berjaga-jaga itu dikatakan di sana, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Orang yang berjaga-jaga tentunya tidak boleh tidur. Apa yang dimaksud dikatakan di sana? Janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Kita buka Matius pasal yang ke-25. Kita buka Matius pasal yang ke-25 supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-24 sampai 25, ini penjabaran tentang akhir zaman dan nasihat untuk kita berjaga-jaga lebih rinci dan lebih panjang diberikan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan menyampaikan pasal 24 sampai pasal 25, saudaraku yang terkasih, dia mengakhiri tentang apa yang akan terjadi. Perhatikan, apa yang akan terjadi di akhir zaman, bagaimana nanti situasi tentang akhir zaman. Terus diberikan nasihat, berjaga-jagalah kamu. Nah, ada 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan bagaimana saudara dan saya berjaga-jaga itu. Yang pertama, ada ilustrasi yang pertama atau perumpamaan yang pertama adalah tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat dan hamba yang baik. Yang kedua tentang perempuan yang bijaksana dan yang bodoh. Yang ketiga tentang talenta. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara bisa baca dan saudara bisa perhatikan, minta pimpinan Roh Kudus. Nanti Tuhan berbicara secara pribadi buat saudara. Kalau saudara membacanya dengan punya kerinduan untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Nah, Bapak di dalam grup kita sekarang masuk dalam Injil Lukas pasal 20. Jadi Bapak berusaha setiap pasal dan setiap perikopnya Bapak bikin apa? Perincian-perincian penjelasan, jadi supaya saudara bisa mengikuti di grup. Biasanya Bapak nanti malam Bapak buat. Jadi kalau pagi biasanya ada Rick Warren, itu bagus, itu Bapak bagikan buat saudara. Malamnya Bapak bikin pembacaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-20. Nanti saudara bisa perhatikan di grup. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nah yang kita akan belajar, kita akan melihat di sini apa yang dimaksud dengan janganlah kamu didapati tertidur. Nah, perhatikan di sana tentang perumpamaan talenta, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Panjang banget ya, tapi kita tidak perlu baca. Tapi ceritanya begini, ini tuannya ini mau pergi dan dia panggil hamba-hambanya, dan kepada setiap hamba diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan kepada mereka diberikan sesuai dengan apa? Kemampuan mereka. Jadi Tuhan tidak memberikan semua sama rata, tidak, saudaraku yang terkasih. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Supaya apa, saudaraku? Supaya setiap hamba yang menerima talenta, mereka dapat mengelola dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga apa yang dipercayakan kepada mereka itu tidak menjadi beban dan tidak merepotkan mereka. Oleh karena itu Tuhan melihat ada hamba yang mampu, dia berikan 5, dikasih 5, yang 2 dikasih 2, yang 1 diberikan 1. Jadi hartanya yang berbentuk talenta itu dipercayakan kepada hamba-hambanya, dan tuannya ini apa? Tuannya pergi. Dan selanjutnya ceritanya apa ya, saudaraku? Yang 5 dan yang 2 talenta, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pergi dan mereka mengelola talenta yang dipercayakan kepada mereka. Dan akhirnya talenta yang dipercayakan kepada mereka berkembang. Yang 5 menjadi tambah 5, yang 2 tambah 2, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sehingga saudaraku ketika tuannya datang, perhatikan, ketika tuannya datang saudaraku terkasih, ini hamba yang pertama dia bilang, Tuhan, ini 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku telah bertambah menjadi 5. Begitu juga yang 2, Tuhan memberikan kepada 2 talenta dan sekarang telah bertambah menjadi 2 talenta dan dipercayakan. Dan apa jawab tuannya? Apa? Berbahagialah engkau, hai hamba yang apa? Hamba yang baik dan yang setia, masuklah engkau. Perhatikan, mari kita lihat ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke 26. Oh maaf, sorry, bukan. Ayat yang ke 23 saja. Kita lihat di sana,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata-kata ini Tuhan sampaikan kepada dua hamba yang pertama dan yang kedua, kepada yang 5 talenta dan juga kepada hamba yang memiliki 2 talenta. Karena apa, saudaraku terkasih? Kedua orang ini mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tapi perhatikan, hamba yang ketiga, ketika saudara mulai baca ayat yang ke-24 ini, saudaraku terkasih, kenapa Tuhan itu membilang hamba yang ketiga ini adalah hamba yang jahat dan malas? Kini datanglah ayat yang ke-24, juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berilah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku yang terkasih, hamba yang pertama, hamba yang dipercayakan 1 talenta, saudaraku terkasih, Tuhan memberikan respon kepada pemilik yang 1 talenta, hai hamba yang jahat dan malas. Kenapa dibilang hamba yang pertama itu adalah hamba yang jahat dan malas? Kenapa dikatakan dia jahat? Apakah dia mencuri, ngerampok talenta milik kepunyaan tuannya itu? Di mana letak kejahatan daripada hamba yang memiliki 1 talenta itu? Kejahatannya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu terbukti dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan di sana. Saya ulang lagi. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang tidak Tuan menabur dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan dia bilang sebagai hamba yang jahat? Kepada setiap hamba dari Tuhan itu dipercayakan talenta. Diberikan talenta itu bukan sesuatu yang kau miliki, tapi yang Tuhan punya dan Tuhan itu berikan kepada saudara. Itu anugerah enggak? Itu kemurahan Tuhan enggak? Itu adalah anugerah, itulah kemurahan, itulah kebaikan Tuhan. Yang kedua, adakah Tuhan pernah bilang kepada ketiga hambanya itu, gua kasih sudah uang sama lu harus kembangkan itu uang, yang 5 jadi 5, yang 2 jadi 2, yang 1 minimal jadi 1. Ada dibilang begitu? Tuhan, ayat itu tidak menceritakan demikian. Jadi kenapa dibilang hamba yang ketiga adalah hamba yang jahat? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena hamba yang ketiga ini, saudaraku yang terkasih, dikatakan dia jahat, mencuri dan merampok, mengambil apa yang menjadi milik tuannya. Tetapi dia katakan kenapa dikatakan dia jahat? Karena hamba yang ketiga ini mempunyai penilaian dan pemikiran yang salah tentang Tuhan. Dan itu adalah merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Pengertian kata janganlah kau didapati tertidur, Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita dalam suatu talenta ini, yaitu tentang hamba yang ketiga. Yang tertidur di situ apa, saudara? Saudara didapati jahat dan malas. Apa yang dimaksud dengan jahat di sini? Kalau saudara dan saya berpikiran salah dan keliru tentang Tuhan saudara. Berapa banyak saudara percaya dia adalah Bapa yang baik? Amin. Kalau saudara percaya bahwa dia Bapa yang baik, dia pasti memperhatikan hidupmu, memperhatikan masa depanmu, dan memperhatikan apa juga yang menjadi kebutuhan, keperluan, bahkan pergumulan saudara, bahkan kesulitan saudara. Ada amin?
Saudaraku yang terkasih, tapi berapa banyak saudara dari kita berpikir bahwa Tuhanlah sumber masalah dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak kita berpikir bahwa Tuhanlah sumber kesulitan dalam hidup kita. Berapa banyak kita tidak mempercayai bahwa Dialah Bapa yang mengasihi dan mencintai saudara dan saya, yang bertanggung jawab terhadap masa depan saudara. Coba kita jujur dalam hati kita, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Apakah saudara masih tetap mempercayai Dia sebagai Bapa yang memelihara saudara, sebagai Immanuel yang selalu beserta dengan saudara, atau tidak? Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon dari rekan hamba Tuhan. Dia tanya, Pak Yosef sudah mulai ibadah enggak? Sudah Pak, 2 minggu yang lalu kami sudah ibadah. Bikin surat COVID-19 ke gugus? Tidak Pak. Saya bilang begitu. Karena saya ada beberapa alasan. Saya ketemu dengan beberapa Satpol PP, Babinsa, kita ngobrol ngomong, dibilang kalau umpamanya kita ini belum, istilahnya gini, belum ada surat keputusan dari Sekda provinsi bahwa kita zona hijau, masih zona kuning. Hari ini saya sudah sampaikan kabar bahwa kita termasuk di zona hijau. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah saya bilang, cuman pemerintah Pemkot juga tidak akan mungkin juga melarang untuk umpamanya pengusaha atau usaha membuka usahanya, atau juga orang beribadah. Yang penting kita ikuti protokol atau SOP new normalnya, saya bilang begitu. Nah saudaraku sempat dia ngomong kayak gini. Sebenarnya pada saat terus ditanya, Pak Yosef masih pergi penginjilan itu? Pergi Pak, aku bilang. Sebenarnya tahun ini ya akhir bulan 8 kami sebenarnya diundang ke Bangka. Nah dibilang sebenarnya saat inilah kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan Pak. Saya bilang, saya ngomong begini, saya ngomong kayak gini, Pak sebenarnya saya kepingin untuk pergi ke sana. Cuman karena ada peraturan mengenai COVID-19 ini sehingga kita tidak diperbolehkan. Kalau umpamanya mereka siap menerima kami dalam kondisi ini, kami siap pergi ke sana. Kita gitu. Tapi karena kita harus ikut aturan. Saudaraku yang terkasih, dalam sharing saya mau bilang kayak gini. Kita tidak beraktivitas, kita tidak keluar, aku tidak pergi penginjilan, aku tidak pergi pelayanan ke daerah. Saudaraku yang terkasih, itu semata-mata karena adalah aturan. Ada men? Aturan. Tapi bukan karena takut. Bukan karena saya takut. Bukan karena takut dengan COVID-19-nya. Kalaupun saya kena COVID-19 dan saya nggak bisa diobati, saya mati, alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Aku pulang pergi ke surga, ke rumah Bapakku, amin. Lah, tiap hari saudaraku yang terkasih kita dengar surga, kepingin surga, oh Yerusalem. Terus, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dia duluan Tuhan ya kalau boleh. Saudaraku, bukan karena takut. Jangan saya berharap jemaat yang dengarin saudara tidak beribadah karena takut. Kalau saudara karena takut tidak beribadah gara-gara si COVID ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku terkasih, seperti hamba yang punya 1 talenta tadi, dikatakan dia jahat dan malas. Kenapa kan dia jalas? Karena dia berpikiran yang salah dan keliru tentang Tuhan. Kalau saudara percaya Dialah Tuhan, Dia adalah Bapa, Dialah Raja atas hidupmu, Dia yang sudah mengalahkan dan menaklukkan apa yang ditakuti oleh manusia. Apa yang ditakuti oleh manusia? Kematian. Ini musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup kekekalan. Kematian bukan lagi hal menakutkan, tapi kematian adalah keuntungan, jembatan emas buat saudara saya pulang ke rumah kita di surga. Amin. Jadi kalau saya kena akhirnya pun mati, alhamdulillah, puji Tuhan, karena saya pulang ke rumah Bapa ke surga. Amin. Tapi bukan berarti saya jadi seronok. Seronok kata orang Malaysia. Terus saya pergi terus nantang-nantangi gitu. Itu bukan, itu orang bodoh, itu konyol. Amin. Tapi kalau saya harus bertugas di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, saya siap melaksanakan dan melakukan. Kan sempat ada itu
tenaga kerja, bukan, yang suka rela untuk apa itu? Apa namanya? Relawan. Saya mau daftar, saudaraku. Cuman ditanya umur berapa? 45. Gak boleh. Tapi saya mau benar-benar serius, saudaraku, untuk kasih. Apa yang perlu saudara saya takutkan? Kematian. Engkau sedang melecehkan Tuhanmu kalau engkau takut karena kematian. Engkau sedang melecehkan Tuhanmu. Berarti engkau tidak mempercayai bahwa Yesus Tuhan kita, Raja kita, sudah mengalahkan dan menaklukkan kematian itu. Bukan berarti kita berlaku bodoh dan konyol. Amin. Tetap saudaraku jaga, tapi jangan ambil keputusan oleh karena ketakutan. Terus terang, selama COVID ini aku, keluarga kami nikmati, kami pergi jalan-jalan ke Karang, pergi ke mall. Saudaraku tahu enggak, pergi ke mall itu sepi, macam kami yang punya mall. Macam kami yang punya mall. Diskonnya tuh enggak, pada saat itu diskonnya murah-murah. Sepatu yang harga 1 jutaan gitu, kita bisa beli harga 200.000. Kapan itu bisa? Makanya foto istriku jual, lumayan. Ya enggak? Benar saudara, kami enggak tanya anak-anak, kami mau makan di mana? Kami makan. Loh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kepada saudara, jangan oleh karena COVID ini, saudaraku yang terkasih dalam, saudara akhirnya tidak lagi hidup normal sebagai orang percaya. Amin. Jadi kenapa dikatakan ini? Janganlah engkau tertidur, dikatakan di sana, sama seperti hamba yang ketiga tadi. Yang termasuk tidur sini adalah orang yang jahat, yang berpikiran yang jahat, berpikiran yang salah, yang keliru tentang Bapakmu di surga. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada saya, kalaupun papa saya kena COVID-19 dan oleh karena itu saya mati, saya bilang puji Tuhan. Karena kalau saudara percaya dia Bapa yang mengasihi engkau, jangan saudaraku yang terkasih dalam, karena hanya sesuap nasi engkau lupakan engkau untuk melayani dia, beribadah kepada dia dan bersekutu kepada dia. Itu artinya apa saudaraku? Engkau sedang berpikiran jahat tentang Bapakmu, bahwa Bapakmu tidak sanggup memelihara engkau dan memberkati hidupmu. Amin. Malas. Kenapa dikatakan malas di sana? Kenapa hamba yang ketiga dikatakan malas? Karena hamba yang ketiga ini, saudara terkasih, karena hamba yang ketiga ini bukan mengerjakan atau mengelola apa yang sudah dipercayakan kepada dia sebagai hamba. Perhatikan, sebagai hamba, dia kan hamba toh. Hamba itu ngapain saudaraku? Melakukan hal yang menyenangkan dan menyukakan hati tuannya. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa perbuat dan kerjakan. Tujuannya cuma satu, hanya untuk menyenangkan. Hak dan kewajiban seorang hamba cuma satu, yaitu melayani dan menyenangkan hati tuannya. Amin. Saudara yang terkasih, kenapa dikatakan malas? Karena dia tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang hamba. Makanya dia dikatakan dia malas. Apa yang dimaksud dengan orang yang tertidur? Itu orang yang pertama jahat, yang kedua adalah malas. Seringkali kita sebagai orang percaya, saudara dan saya, tidak hidup sebagai orang percaya. Tidak ada bedanya saudara dengan orang-orang yang nggak percaya. Nggak ada bedanya saudara dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak kita saudaraku yang terkasih tidak hidup seperti kodrat kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya. Lalu mimbar ini saya mengingatkan kita, mari kita berjaga, jaga, hati-hati dan berjaga-jagalah. Jangan didapati kita sedang tidur. Hiduplah sebagai orang percaya, kodratmu sebagai orang benar. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, yang dimana dia adalah pemilik hidupmu. Percayalah, dia sanggup pelihara, lindungi, jagai saudara di dalam situasi dan kondisi apapun. Janganlah didapatinya kita sedang
tertidur, tapi setiap kita didapatinya sedang berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiranmu. Dan mari Roh Kudus Engkau menerangi hati seluruh jemaatmu, sehingga jemaatmu menangkap apa yang menjadi rema dari kebenaran firman Tuhan ini. Aku berdoa bahwa seluruh umatmu adalah gereja yang berjaga-jaga, bukan orang yang sedang didapati tertidur. Aku berdoa di dalam nama Yesus, ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau berkata kepada kami, seperti apa yang Kau katakan kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku. Tuhan, ku taruh umatmu di tanganmu. Ini umatmu, milik kepunyaanmu. Limpahi mereka dengan kebaikanmu, kemurahanmu, rahmatmu selalu baru, selalu baru setiap pagi bagi umatmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, umatmu percaya Engkau Immanuel, Engkau Bapa bagi mereka, bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan rekaman ini, dalam nama Yesus. Umat-Mu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Hidup umat-Mu karena percaya, karena percaya Engkaulah bagian dalam hidup mereka, bagi keluarga mereka, masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan kita. Oh iya, pengumuman dulu. Kita akan memulai ibadah hari Minggu depan di tempat yang sama, jam 8 pagi sampai jam 9. Itu saja pengumuman. Dan persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Kita akan memasuki bulan depan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ya Allahku. Saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan hendak menabur bagi pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakannya Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku, kami mau sambut, kami mau menabur dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin.
baik, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Namanya Tuhan Yesus baik. Kita tundukkan kepala kita mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga, di dalam nama Yesus sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara serta kota kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atasnya, dan juga tempat di mana kami beribadah. Tuhan memberkati taman malam ini, dan Tuhan melimpahi mereka dengan segala yang baik yang dibutuhkan dan diperlukan. Tuhan memberkati seluruh karyawan yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan setiap umat-Mu yang sebentar mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Rumah Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkuk dan menolong kita, serta para malaikat Tuhan berkemas keliling kita, menjagai, mengolbahkan, turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.